Saudara, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengkritik kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seputar anggaran dan ketidakhadirannya dalam beberapa rapat di MPR. Pimpinan MPR mengungkapkan kekecewaannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyebut ada dua hal yang membuat pimpinan MPR kecewa, mulai dari pemangkasan anggaran hingga ketidakhadiran Sri Mulyani dalam beberapa rapat dengan MPR. Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang, kemudian 10 orang. Namun anggaran di MPR malah turun terus. Kita undang dia, sudah atur waktu semuanya. Tiba-tiba dia batalin 2 hari kemudian. Atur lagi, dia batalin. Copot Sri Mulyani Indrawati, kata Fadel seperti kami kutip dari Kompas.com. Menanggapi kritikan itu, Sri Mulyani mengatakan ketidakhadirannya dalam rapat dengan MPR karena bersamaan dengan rapat internal Presiden. Soal anggaran, Menteri Keuangan menyebut pemerintah mengalihkan sebagian besar anggaran untuk penanganan COVID-19. Undangan 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden, sehingga kehadirannya di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022. Mengenai anggaran MPR tahun 2021, seluruh anggaran kementerian lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali, membantu penanganan COVID-19, tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya. Pemerintah dan MPR harusnya saling bekerja sama, fokus menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi negara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, ada apa sebenarnya di balik protes pimpinan MPR ke Menteri Keuangan hingga meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani? Kita akan bahas bersama Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran, dan Justinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya masih coba menghubungi Bung Fadel. Bung Fadel, jelas mendengar saya? Iya, nanti kita akan coba hubung kembali. Mas Justinus, sehat selalu? Sehat, Mas Iman. Iya, Semoga Mas Justinus tentu jajaran Kementerian Keuangan terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh pimpinan MPR, karena tidak hanya disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, tapi juga diamini oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Ya, tentu saja kami terkejut karena selama ini kami merasa hubungan kelembagaan kami termasuk dengan DPR, DPD, MPR itu berjalan dengan sangat baik. Termasuk dalam pembahasan anggaran dan berbagai kebijakan, kami sangat terbantu dengan dukungan dari DPR, DPD, dan MPR. Jadi kami terus terang tidak menyangka, tidak menduga ada pernyataan seperti ini, dan kami berharap ini hanya kesalahpahaman yang mudah-mudahan dapat segera dijernihkan, karena apapun itu, sekarang kita sedang menghadapi pandemi. Lebih baik kita fokus bergandengan tangan, gotong royong menghadapi itu agar dapat segera selesai dan kita pulih kembali, Mas Aiman. Iya, meskipun juga ada logika yang di-challenge, yang ditantang oleh pimpinan MPR ini. Dulu pimpinannya cuma 4, anggarannya lebih tinggi ketimbang sekarang, di mana pimpinannya ada 10 orang. Bagaimana Kementerian Keuangan menjelaskan ini? Iya, kami mencoba melihat data ya. Ada 2 hal yang dipersoalkan. Yang pertama tentang ketidakhadiran Menteri Keuangan. Ini mungkin perlu kami klarifikasi dulu. Ini ini kronologi ya, Anda mau coba menjelaskan itu ya? Oke, silakan. Ya, jadi menurut pimpinan MPR, Menteri Keuangan tidak pernah datang ketika diundang rapat. Kami tentu berterima kasih atas informasi ini, tapi kami sampaikan, kami tadi malam melakukan pengecekan korespondensi administrasi di Tata Usaha Menteri Keuangan. Kami melihat semua surat dan komunikasi dengan Sekretariat Pimpinan MPR. Kami sampaikan, betul kami menerima 2 kali undangan dari pimpinan MPR. 27 Juni 2021, waktu itu berbarengan dengan undangan rapat internal Presiden. Maka disampaikan Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri dan rapat sudah berjalan. Undangan kedua itu pada tanggal 28 September 2021. Menteri Keuangan mendapat undangan bersamaan rapat dengan pimpinan Badan Anggaran DPR dalam rangka penyiapan RUU APBN 2022.
Lalu karena dikomunikasikan kalau bisa ditunda pukul 14 siang, tapi pimpinan merasa harus ada Menteri Keuangan, sehingga disepakati untuk ditunda. Dan sampai saat ini memang belum pernah terjadi rapat yang kedua karena penundaan tersebut. Itu kronologi yang kami sampaikan, Mas Aiman, tanpa ada niat sedikit pun Menteri Keuangan tidak menghargai pimpinan DPR. Sama sekali tidak ada niat, dan ini semata-mata hanya persoalan administrasi. Artinya memang betul bahwa ada Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu datang. Hanya ada satu kesempatan yang memang tidak datang karena ada alasan yang tidak bisa ditinggalkan, begitu ya? Ya, yang pertama diwakili, yang kedua memang rapat diputuskan ditunda. Jadi belum terjadi rapat. Iya, betul. Jadi yang pertama diwakili yang tidak datang, tapi yang kedua kemudian ditunda. Artinya hanya sekali sesungguhnya. Betul, Mas Oke, Aiman. baik. Kenapa kemudian Anda menjawab ini? Padahal yang kemudian dipermasalahkan salah satu adalah soal pimpinan MPR yang sekarang menjadi 10, tapi anggarannya lebih kecil. Baik, lalu kita masuk ke substansi tentang anggaran. Kami sangat menghormati, menghargai pimpinan DPR yang tentu saja sangat valid dengan aspirasi yang disampaikan. Tapi kita juga tahu, Menteri Keuangan, pemerintah sama-sama sedang berupaya menghadapi pandemi. Dan persis di saat-saat itu, sekitar akhir Juni sampai dengan September, adalah saat ketika varian Delta menyerang kita. Begitu banyak hal harus diselesaikan dalam jangka sangat pendek, maka dilakukan refocusing anggaran tahap keempat. Jadi Bung Aiman, kita sudah melakukan 4 kali refocusing anggaran tahun 2021. Dan untuk anggaran MPR, kita hanya lakukan refocusing 2 kali. Itu sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan kami kepada MPR. Lebih dari itu, kami juga menilai karena kita fokus untuk menangani pandemi, baik biaya perawatan, dukungan untuk tenaga kesehatan, UKM, lalu warga masyarakat terdampak yang kita tambah bansosnya, kita memohon pengertian dari seluruh kementerian lembaga. Kita bergotong royong, ada pengorbanan di sini. Jadi semua dipotong. Semua dipotong, bukan hanya MPR, Anda mengatakan itu? Betul, karena DPR juga melalui Badan Anggaran dan Komisi 11 juga mendukung langkah refocusing anggaran ini. Apakah DPR juga dipotong misalnya, atau kementerian atau lembaga lain yang kemudian dipotong? DPR semua dipotong. Tidak ada DPR satupun juga dipotong. kementerian, lembaga, Pemda yang tidak dipotong anggarannya. Oke, baik. Saya sudah bersama dengan kami, Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad. Bung Fadel, jelas mendengar saya? Pak Fadel? Ya, jelas sekali apa yang disampaikan. Baik. Yang disampaikan, saya kira kita dapat mengerti, dan kami juga bukan orang-orang yang tidak mengerti akan keadaan sekarang. Kita juga mengerti bahwa ada langkah-langkah dari Menteri Keuangan dan sudah dijelaskan kepada kita. Tetapi inti persoalannya adalah... Oke, Pak Fadel, mohon maaf, mungkin ada suara TV jadi feedback. Boleh dimatikan mungkin sekitar sana? Ya, Oke. jadi... Baik, silakan. Jadi inti persoalan adalah dulu pimpinan MPR itu ada 5 orang, 1 ketua, 4 wakil. 1 ketua, 4 wakil. Era yang sekarang ini, karena kebijakan dari partai politik, maka semua partai politik masuk menjadi pimpinan MPR. Sehingga sekarang 10, 1 ketua, 9 wakil. Ini pun kita sudah jelaskan. Kemudian yang kita persoalkan, kita sudah jelaskan kepada Presiden. Dulu anggaran sekian di MPR. Tetapi di MPR itu tetap perlakuannya sama. Dan anggaran di MPR itu perlakuannya, pimpinannya berapa juga sama. Kemudian diturun-turunkan. Lain sama di tempat-tempat yang lain. Jadi yang kami bicarakan pada rapat waktu itu adalah seakan-akan Kementerian Keuangan itu hanya melihat lembaga aja MPR, terus disamakan itu dipotong-potong,
disamakan dengan lembaga yang lain. Di lain pihak, kita sudah menjelaskan bahwa ada keinginan dari seluruh anggota 711 orang untuk mengadakan sosialisasi 4 pilar. Dan ketika itu Menteri Keuangan, pertemuan kita, saya hadir dengan Saudara Bambang, Ketua MPR, bicara Ibu Sri Mulyani, dia bilang, iya betul dapat diakomodir. Malah Presiden mengatakan, dalam pertemuan dengan kita itu bagus, kalian, ini semua anggota ke dapil-dapil, memberikan semacam penjelasan. Oke. Bagaimana negara ini kita jaga. Pak Fadel, saya harus menanyakan karena tadi sudah dijawab oleh Bung Justinus bahwa sekarang kondisinya pandemi, bukan hanya MPR yang dikurangi, DPR juga termasuk kementerian dan lembaga lain. Itu kan bicara-bicaranya biasa-biasa ya. Ya, bisa lebih jelas lagi mungkin Bung Fadel, mungkin lebih dekat mikrofonnya ke arah pembicaraan. Perlakuan ini yang kurang pantas oleh Kementerian Keuangan terhadap lembaga tinggi negara. Kami juga merasa bahwa perlakuan dan sikap daripada Menteri Keuangan itu seakan-akan acuh tak acuh terhadap MPR. Oke, Bung Fadel bisa jelas mendengar saya, Bung Fadel? Pada waktu saya 2017 itu beda. Oke. Tampaknya saya terputus komunikasi dengan Bung Fadel Muhammad. Nanti saya akan coba kembali hubungi ke Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan juga ada staf khusus Kementerian Keuangan, staf khusus Menteri Keuangan maksud saya, Bung Justinus Prastowo. Selepas jeda kami akan segera kembali, saudara, untuk segera kami perbaiki audio dari Bung Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI. Sesaat lagi.